wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuba TV di segmen Ngosan. Hari ini kita kedatangan tamu dari RS Punten. Silakan Mbak perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita, ahli gizi dari Rumah Sakit Punten. Hari ini kita akan bahas apa Mbak Gita? Hari ini kita mau coba bahas tentang kiat memilih diet yang tepat buat tubuh kita. Gitu. Jadi diet itu ada cara-caranya sendiri ya Mbak? Ya. Jadi kita harus tahu nih, jangan sampai kita salah milih diet. Kalau kita mau menurunkan berat badan atau meningkatkan berat badan atau mempertahankan berat badan itu ada cara-caranya tersendiri. Jadi kita sebelumnya harus tahu dulu tubuh kita ini tubuh yang obesitas, lebih berat badan, kurang berat badan atau sudah ideal. Karena belum tentu yang kelihatannya ideal tapi dia ternyata over atau kurang. Yang begitupun juga sebaliknya gitu. Gimana sih Mbak caranya biar tahu kita itu kekurangan kalori apa kelebihan kalori itu gimana ngitungnya? Nah, sebelum kita ke kalorinya dulu, itu tadi kita tahunya berat badan kita ideal atau enggak dulu. Dari ngitungnya, kalau simpelnya sih kita ngitungnya dari tahu berat badan sama tinggi badan kita berapa. Jadi nanti berat badan, kalau hitung-hitungan secara ahli gizi nih ya agak ribet juga. Berat badan kita berapa dibagi dengan tinggi badan tapi dalam meter di pangkat 2, jadi agak susah. Nah, daripada nggak apa-apa sih kita mau ngitung kayak gitu, tapi itu kan kadang orang lupa atau kayak gimana. Kita bisa kok sekarang di web itu udah banyak banget, terus aplikasi-aplikasi juga udah banyak yang ngitung untuk berat badan ideal itu kayak gimana. Setelah kita tahu berat badan ideal kita, baru kita ke itu tadi kalori yang dibutuhkan dalam sehari itu berapa dengan berat badan saya yang segini dan tinggi badan saya yang segini gitu. Makanan dan minuman apa aja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan saat proses menurunkan berat badan Mbak? Kalau proses menurunkan berat badan, makanan apa yang boleh dan nggak boleh? Sebenarnya semua makanan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Kelebihan gula, kelebihan asin, kelebihan itu nggak boleh. Kayak misalkan makanan yang terlalu manis atau minuman yang terlalu manis. Satu hari kita makannya yang makanan kekinian kayak zaman sekarang kan apa boba, terus gandengannya boba, roti bakar manis. Kemudian sedangkan kita tuh butuh juga protein. Nah, di situ manis-manis gula akhirnya gula tadi itu di dalam tubuh akan dipecah menjadi lemak. Jadi kalau sudah terlalu banyak gula dalam tubuh nanti numpuk jadinya lemak. Gitu. Intinya semuanya boleh, tapi harus ada takarannya. Jangan satu hari itu kamu minum pagi boba, siang boba, malam boba, harus ada bobanya kayak gitu kan. Misalkan susu pun juga yang terlalu manis, kemudian makanannya manis semua. Paling enggak kita itu harus ada tetap di prinsipnya piring sehat itu yaitu karbohidrat, protein, lemak juga kita membutuhkan, tapi kita harus takar gitu aja sih. Berarti kayak 4 sehat 5 sempurna itu? Simpelnya kalau dulu kita menyebutnya 4 sehat 5 sempurna gitu. Kalau buat menaikkan berat badan itu sama aja nggak sih Mbak? Kalau menaikkan berat badan sebenarnya sama aja, cuman kita tetap harus sehat juga. Bukan berarti kita mau menaikkan berat badan kebalikannya dari menurunkan berat badan, berarti harus minum boba, minum yang manis-manis, enggak. Jadi tetap harus takarannya, cuman dibanyakin aja makannya gitu. Terus jangan lupa olahraga. Kalau untuk menurunkan berat badan itu butuh olahraga, menaikkan berat badan pun juga butuh olahraga. Jadi semua butuh olahraga ya Mbak ya? Betul sekali. Enggak mentang-mentang kita mau menaikkan berat badan, tapi kalau aku olahraga jadinya nanti enggak naik-naik, enggak. Tapi kalau kiatnya sih ya, kalau untuk menurunkan berat badan, kita habis olahraga, 2 jam setelah olahraga baru boleh makan. Kalau untuk menaikkan berat badan, sekitar mungkin 15 menit setelah olahraga kita boleh makan, karena metabolisme di tubuh kita kan masih bekerja setelah olahraga. Nah itu nanti nutrisinya itu gampang terserap dalam tubuh, jadi bentuk tubuh kita gitu. Kalau buat air minumnya itu penting nggak sih Mbak? Maksudnya air putih yang banyak sehari berapa kali? Jelas air putih.
Sebenarnya ada standarnya sendiri dari Menkes untuk berat badan tersendiri itu berapa liter. Tapi simpelnya kita harus tahu minimal itu kita minum 2 liter satu hari. Air putih 2 liter satu hari atau 8 gelas per hari gitu. Begitu. Air putih ya, bukan air yang lain. Iya, air gitu. putih. Kalau Iya. yang manis-manis nanti Kalau yang manis-manis nanti sama aja. sama aja kan ya. Iya. Kalau buat nimbang berat badan itu penting nggak sih Mbak? Itu Penting juga. satu hari harus timbang berapa kali? Kalau ya nggak harus berapa kali, paling enggak satu hari itu ada kita nimbang 1 kali. Karena kita nggak usah takut sama timbangan. Walaupun karena kita butuh ngontrol itu kan. Kalau kita sedang menjalani proses diet, kita harus tahu misalkan berat badan kita hari ini 60. Aku mau menurunkan 5 kilo dalam berapa bulan. Gitu, kita harus setiap hari nimbang. Karena biar tahu kalau misalkan kita ngerasa ringan ternyata enggak kan percuma juga gitu. Jadi penting banget juga untuk setiap hari nimbang, jadi nggak usah takut karena kita kan sudah punya target tertentu gitu. Kalau kita takut untuk menimbang berat badan kita malah nggak nimbang, takut ntar paling ya segitu. Jadi Ntar kita tahu-taunya seenaknya nambah. makan nih ya. Jadi makannya malah ngawur gitu. Iya, makanya tambah ngawur nanti. Pertanyaan terakhir nih Mbak Gita, bagaimana kiat memilih diet yang tepat buat tubuh kita? Kiat memilih diet yang tepat itu tadi, pokoknya tahu berat badan ideal atau berat badan yang kita inginkan, tujuan kita apa, menaikkan, menurunkan, atau mempertahankan berat badan. Kemudian jangan gerusa-gerusu dalam diet. Jadi pokoknya harus seminggu ini harus turun 2 kilo, enggak, karena 1 minggu itu kita boleh turun itu cuma 500 gram atau 0,5 kilo. Kalau kita terlalu ngoyo nanti tubuh kita padat. Yap, betul sekali. Bisa sakit juga, terus nanti juga kita mengalami diet yoyo yang naik turun atau malah jadi nggak naik stabil ya. Betul sekali. Terus yang terakhir yang belum saya sebutkan tadi ada mencatat makanan sehari kita. Jadi untuk mengetahui apakah kan setelah kita menghitung nih berapa kilokalori sih kita tahu untuk tubuh kita itu berapa kilokalori, kemudian kita catat makanan apa yang sehari ini kita makan itu sudah memenuhi enggak kalorinya. Misalkan satu hari kita 2000 kilokalori, yang kita makan dalam sehari ini sudah 2000, kurang dari 2000 atau lebih dari 2000. Kalau kita tahu mau menurunkan berat badan berarti harus kurang dari 2000 itu tadi, mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau kita mau meningkatkan berat badan berarti harus lebih dari 2000 gitu. Kalau mau mempertahankan berarti harus 2000 kayak gitu, dan dijalaninya itu sedikit demi sedikit itu tadi, nggak boleh gerusa-gerusu dalam diet. Yep. Gitu aja sih Mbak Gita untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih Mbak Gita sudah mau menjadi narasumber di channel kita. Makasih buat ilmunya. Nanti lain kali kita undang lagi Mbak ya. Mau Siap. ya Mbak ya? Pasti. Untuk sahabat Kuba TV jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita di bawah ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku host Felita Maya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.